Tulisan itu dikemas ke dalam bentuk perjalanan kisah asmara yang di dalamnya juga menarik persoalan-persoalan sosial, budaya, dan politik. Kan seperti yang sering kita diskusikan bersama, bahwa kita ini kan sebenarnya selalu tampil dengan kesederhanaan Ya, untuk bersama dengan orang-orang yang sederhana, untuk membuktikan pada dunia bahwa cinta itu benar-benar ada. ya, Tetapi karena kita selalu saja dilumpuhkan oleh materi ternyata ya. selalu begitu. Pertentangan kedua ini selalu hadir. Ya. Kalau orang-orang yang tidak memiliki kecukupan kosakata untuk menyampaikan bagaimana patah hatinya, barangkali orang itu akan memilih untuk terdiam. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Burhan SJ di Note Podcast. Pada kesempatan kali ini kita kembali bersama Bung Sofyan, teman diskusi kita pada pekan lalu, yang pada saat itu belum sempat untuk menyelesaikan secara tuntas kisahnya, belum sempat didiskusikan bersama, dan pada kesempatan kali ini kita akan diskusi lagi lebih lanjut. Nah, pertama Bung, saya ingin bertanya dulu terkait dengan pertanyaan saya yang sebelumnya, terkait dengan petualangan Bung yang belum sempat Bung ceritakan secara tuntas di sini. Petualangan yang mana itu? Waktu Bung pergi merantau dengan alasan asmara. Ya, barangkali itu adalah salah satu alasan sehingga perantauan itu terjadi pada saya. Alasan-alasan lainnya kan sudah dijelaskan dulu. Ya, sudah beberapa. Ya, alasan yang dalam hal asmara belum. Ya, kalau dispesifikkan pada ranah asmara, sebetulnya saya bingung ingin memulainya dari mana. Sebegitu perinya persoalan yang saya hadapi sehingga memilih jalan yang semacam itu. Hanya saja pada saat itu ada niat tulus yang kemudian berupaya saya sampaikan. Ya, entahkah niat tulus itu dikemas ke dalam bentuk pernikahan. Ya, semacam itu niat tulus yang saya maksud. Pada saat itu momen dimana hal itu begitu ingin saya lakukan, ingin pada umumnya ingin melamar si perempuan itu. Hanya saja yang menjadi persoalan, entahkah dalih ini benar atau tidak, pihak dari perempuan itu mengatakan bahwa kecocokan saya dengan sang anak itu tidak begitu memiliki frekuensi yang baik ataukah kecocokan yang baik. Istilahnya saya dianggap sebagai lelaki yang memiliki tingkat kebosanan yang cukup terhadap sesuatu hal, spesifiknya ke dalam asmara. Jadi saya dianggap ini cepat bosan terhadap suatu hubungan yang nantinya akan saya jalani. Itu adalah salah satu poin penting yang menjadi latar belakang sehingga terjadi patah hati yang begitu dalam. Itu pengakuan orang berdasarkan penilaiannya menurut Bung ya. Tapi pertanyaan saya ada satu pertanyaan saya yang mungkin bisa mewakili pertanyaan banyak orang itu, dan mungkin teman-teman yang lain juga, bahkan saya pernah mengalaminya. Tapi mungkin rasanya berbeda. Makanya saya bertanya, menurut Bung, bagaimana sakitnya sih ditinggal nikah? Kalau bicara bagaimana sakitnya ditinggal nikah, setiap orang pasti merasakan posisi yang sebegitu perihnya, yang tentunya dimiliki oleh setiap orang yang berbeda. Contohnya saya memiliki proporsi sakit yang begitu dalam. Begitupun kawan Burhan pasti juga memiliki proporsi yang begitu menyakitkan. Entahkah itu memang betul membahasakan perihnya persoalan yang kita hadapi. Kalau kawan Bur barangkali seringkali mengemasnya ke dalam bentuk coretan-coretan paragraf, bagaimana kesedihan saya itu lampiaskan dalam bentuk puisi. Puisi, tulisan esai dan segala macam. Kalau orang-orang yang tidak memiliki
cukupan kosakata untuk menyampaikan bagaimana patah hatinya, barangkali orang itu akan memilih untuk terdiam. Semacam saya, misal kemarin sempat terbit satu tulisan gara-gara persoalan sakit hati. Apa judulnya tuh? Iya, entah caci maki ini untuk siapa. Nah, itu tulisan itu dikemas ke dalam bentuk perjalanan kisah asmara yang di dalamnya juga menarik persoalan-persoalan sosial, budaya dan politik, begitupun kultural pun begitu. Ya banyaklah tentang apalagi kehidupan sosial, bagaimana personal kita dalam menghadapi. Ya banyaklah yang saya tarik persoalan di dalamnya. Tapi menurutmu sakit mana, ditinggal nikah atau ditinggal sama kekasih dengan lelaki lain hanya karena materi? Ya seringkali juga ada perempuan yang melandaskan cintanya pada finansial. Mereka selalu mengukur bahwa tingkat ketulusan seseorang itu diukur dari apalagi istilahnya ini. Orang kan misalnya ditinggal nikah. Ya. Artinya ketika misalnya kita benar-benar ingin melihat perempuan itu bahagia, oke lah dia, karena dia meninggalkan kita karena sebuah kepastian dari laki-laki, yaitu menikah. Tetapi ketika misalnya kita ditinggal oleh perempuan hanya karena perempuan itu menemukan lelaki lain, hanya karena alasan materi, yang dimana laki-laki yang dia pilih itu juga tidak bisa memberikan kepastian, menurut Bung, sakit yang mana? Ya kalau disuruh memilih sakit yang mana, Menurut Bung lebih sakit yang mana ketika kita diharapkan dalam dua posisi itu? kalau saya lebih sakit ditinggal karena persoalan finansial Kan iya betul. Ya, rata-rata perempuan di zaman sekarang kan selalu mengikuti bagaimana kebutuhan fisiknya itu bisa terpenuhi, ya semacam make up lah, bagaimana supaya tubuhnya ini bisa dipoles sekeren mungkin, sebuah mungkin, seseksi mungkin dan lain-lainnya. Ya di zaman sekarang memang begitu perkembangannya saya lihat. Rata-rata jika memilih pasangan itu harus memiliki benefit yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Saya kayak begitu pandangan saya. Saya melihat perempuan semakin kesini ya semakin melihat lelaki dari ketebalan dompetnya. Entahkah semua perempuan semacam itu atau hanya beberapa. Tapi bagi saya hanya beberapa sih yang memilih hal semacam itu. Namun anehnya juga dia mengatakan ataukah mempertegas bahwa saya tidak terlalu memilih orang-orang yang memiliki dompet tebal, memiliki yang istilahnya kemapanan yang diukur dari segi finansial. Namun nyatanya selalu ada motif lain di balik narasi tersebut. Entahkah itu maksudnya memang tidak membutuhkan lelaki yang tidak memiliki finansial, ataukah memang kata-kata paling tulus itu diucapkan sebab karena lahir dari jiwanya melihat seorang laki-laki. Itu saya juga terkadang bingung memandang perempuan semacam ini. Dari segi mananya sebetulnya mereka memandang. Dan memang Simon de Beauvoir pernah mengatakan setinggi apapun ilmu pengetahuan seorang laki-laki, dia tidak akan pernah sampai pada akar persoalan perempuan. Iya. Begitu rumitnya katanya. Iya. Memang membaca perempuan itu sangat susah. Ya. Tapi begini tuh, kenapa kita mesti sakit ini kalau ditinggal? Padahal menurut saya kita ini kan pernah mengalami hal-hal seperti itu bahkan sejak masih SMP. Saat masih SMP kita dekat sama perempuan, ditinggal sakit. Begitu seterusnya. Maksud saya kenapa kita mesti sakit? Padahal kan kita pernah merasakan ini sebelumnya dan seharusnya kita tidak sakit lagi ketika mengalami hal seperti itu. Tapi kenapa masih sakit?
entah bagaimana semakin Kan ada kesini. lagu tuh siapa ya, yang patah apa, yang patah tumbuh, yang hilang berganti kan gitu. ya Kan kalau itu yang kita pikirkan, kenapa harus sakit? seringkali memang kata-kata bijak selalu mengisi Iya. ruang-ruang apalagi sakit-sakit yang kita alami. Eh, Contoh kata-kata dari Sujiwo Tejo bahwa mencintai adalah takdir, menikah adalah nasib. Kau boleh memilih menikah dengan siapa, tapi kau tidak bisa memilih jatuh cinta kepada Iya, siapa. Seringkali kata-kata semacam itu mengisi Menenangkan apalagi kehidupan-kehidupan jiwa, yang kita alami dari patah hati yang begitu dalam. Ya, semacam itu Obat kira-kira. penenang ya. Iya, kata-kata bijak memang selalu hadir menjadi Iya. obat penenang, tapi itu hanya mengisi sementara. Sementara, Di betul. saat ruang-ruang yang kita hadapi kayak semacam sunyi, gelap dan sepi, pikiran itu muncul kembali. Rasa sakit itu muncul kembali mengisi kepala dan perasaan kita. Karena lagi-lagi ini tentang rasa ya. Iya. Entah semakin dewasa, semakin kesini juga kita Semakin terkoyak. semakin tergoyah, semakin sering merasakan sakit hati, kekecewaan dan segala macam yang menimbulkan gangguan mental lah istilahnya. Ada Mental orang kita begini diserang. teman, ada orang yang dari kecil merawat kesetiaannya, tumbuh remaja, apa namanya, terus memperkuat ketulusannya Iya. sehingga dewasa, mempertahankan kesetiaannya, yang akhirnya dia dikecewakan Iya. dan memilih berakhir bajingan. Di antara patah hati di kepala saya hanya dua pilihan, menjadi baik atau kah menjadi liar. Menjadi liar. Jadi seringkali hal itu menjadi poin-poin yang ada di hadapan kita saat patah hati. Menjadi baik, berupaya menjadi baik atau menjadi liar. Wah, kita juga Ada beberapa orang jadi bangsat katanya, hanya karena kebaikannya tidak pernah dihargai. jadi orang-orang yang ketulusannya dihianati tidak punya akses lain untuk menjadi baik. Dia Di kepalanya hanya keberengsekan yang terus Berpotensi hadir. jadi bajingan. Iya. Jadi setiap orang yang kesetiaannya dihianati berpotensi untuk menjadi bajingan. Tapi Dan saat dia jadi bajingan, siapa yang salah tuh? kita lagi-lagi tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Jadi saya pernah membaca juga bukunya Filosofi Teras kalau nggak salah, karyanya Zeno dari Citium kalau nggak Iya, salah. yang menceritakan kisah Epictetus. Ya, Epictetus. Ya, dalam garis besar yang saya tangkap dari buku tersebut, dia membicarakan bagaimana persoalan-persoalan yang dalam kendalinya kita dan di luar kendalinya kita. Jadi itu juga relate dengan apa yang dikatakan oleh penyair Brazil. Kata-katanya kalau tidak salah bagi Vinicius de Moraes. Jadi kehidupan katanya itu seolah bulu yang terbang. Dia akan terbang begitu cepat, namun tidak akan bertahan lama. Kita hidup di antara banyak persoalan yang mendominasi, yang diselingi dengan kebahagiaan. Jadi katanya kita harus menikmati kebahagiaan tersebut senikmat-nikmatnya sebelum persoalan itu muncul kembali. Kata-kata ini seolah muncul lagi menenangkan kita. Sama dengan yang dikatakan Nietzsche kalau tidak salah. Bagaimana? Hidup ini adalah persoalan. Ya. Dan hanya orang yang menemukan makna di balik persoalannya mampu bertahan. Keren juga kata-kata. Dalam artian bahwa orang-orang yang bunuh diri itu karena mereka tidak menemukan makna di Ya. balik persoalan hidupnya. Tidak menemukan makna dan jalan keluar. Iya. Harus dibawa kemana rasa sakit ini? Contoh kejadian yang baru-baru kayaknya ini yang membunuh dua orang anaknya. Entah katanya persoalan utang piutang sih yang tidak bisa terselesaikan sehingga dia memilih jalan tersebut untuk mengurangi beban keluarganya. Kan ada juga semestinya mereka bercakap mencarikan solusi, mencari solusi bersama, bukan malah mengakhiri hidup. Tapi kan lagi-lagi itu. Ya, tidak punya akses untuk ke sana. Jadi
Jadi pemahaman kita tentang kehidupan semestinya di digeser mengikuti perkembangan zaman. Yang istilahnya perkembangan zaman yang terus menuntut kita menjadi ini, itu harus dibarengi dengan pemahaman-pemahaman, entah itu pemahaman sosial atau pemahaman jiwa, sehingga tidak tertarik pada arus tersebut. Saya kira begitu. Dan kembali ke tadi tuh, kembali ke kesakitan itu. Ya, kesakitan. Menurutmu ketika orang terjebak dalam luka-luka, Ya. bagaimana cara menemukan jalan keluar? Karena saya pikir ketika orang berada dalam lingkaran itu, orang merasa dunianya sudah tidak ini lagi. Bagaimana caranya supaya dia bisa bertahan bahkan keluar dari situ? Jadi saya juga pernah mendengar kata-kata bijak yang dipakai, entah kalau tidak salah orang Eropa ya, dia bilang begini, manners make a man. Jadi manners adalah sikap yang menentukan bagaimana personalitinya kita, bagaimana pendirian kita dalam menghadapi persoalan yang kita hadapi. Jadi dia memang menuntut bagaimana kita membentuk sikap dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Soalnya persoalan patah hati. Bagaimana kita menyikapi persoalan tersebut? Kita harus memberi, kalau saya pribadi, kita harus menunjukkan posisi yang paling bijaksana. Ya, contohnya kita tidak boleh terlalu tunduk juga di hadapan persoalan tersebut. Jadi seperti yang tuh Bung Burhan bilang bahwa itu seringkali menjadi penguat kemarin-kemarin yang Tum katakan, bahwa saya lupa lagi bagaimana redaksi katanya. Jadi next saja, lanjut saja. Nanti saya sembari mengingat kembali, kita lanjut arah diskusinya. Iya. Jadi waktu ini, Bung, waktu terjebak dalam kesakitan itu, Bung keluar, bagaimana cara keluarnya itu? Ya, saya sudah ingat. Beberapa lelaki rela mematahkan persanya demi kehormatan. Oh iya. Nah, itu yang tadi kawan Burhan bilang sebagai penguat dalam menghadapi beberapa guncangan tentang kehidupan. Betul. Ya. Banyak lelaki rela mematahkan perasaannya demi mempertahankan kehormatan dalam dirinya. Itu begitu memotivasi juga dalam di hadapan. Karena menurut saya kita hidup ini kan karena dua aspek. Ketika cinta yang membuat kita hidup, saya pikir kehormatan yang membuat kita tumbuh. Dan kita sebagai laki-laki harus begitu. Jadi kita tidak boleh tidak berdaya di hadapan persoalan. Kita harus terus tumbuh dalam menghadapi soal-soal semacam ini. Dan apalah artinya hidup tanpa tumbuh kan gitu. Tetap tumbuh dan jangan patah. Itu dong. Dan setelah tuh merasakan kepatahan yang begitu mengerikan, orang kan biasanya tidak lagi berpikir mau ke sana. Jadi saya berpikir tentang gairah untuk kesetiaan dan seterusnya yang menyangkut tentang hal-hal yang baik dalam menjalin relationship, itu semakin kesini semakin jauh. Entah tuh bagaimana merasakan persoalan ini, apakah semacam itu juga atau bagaimana? Iya, saya kan dulu sering juga dipatahkan ya. Lama kelamaan saya berpikir bahwa ternyata yang membuat diri saya patah ya karena saya terlalu jauh melintang kan gitu. Melentang. Jadi saya mengambil kesimpulan supaya saya tidak patah ya saya tidak boleh melentang kan gitu. Supaya saya tidak layu ya saya tidak boleh tumbuh gitu. Supaya saya tidak pernah kehilangan, saya tidak boleh merasa memiliki. Dari situlah saya mengambil kesimpulan itu
Ya. Sehingga saya merasa semua sama. Semua sama. Ketika kita memiliki ya besok lusa kehilangan juga. Dan saat kehilangan akan menemukan yang lain lagi begitu dan seterusnya begitu. Saya pikir hidup ini seimbang. Betul sekali apa yang dikatakan Pramudia kan begitu. Hidup ini seimbang. Barang siapa yang melihat kebahagiaannya saja, maka dia gila. Barang siapa yang melihat penderitaannya saja, maka dia sakit. Karena hidup ini seimbang. Selalu ada konspirasi di hadapan begitu. langkah kita dalam hidup. Dan memang tuh tidak pernah lagi masuk ke dalam wilayah itu semenjak pernah mengalami kepatahan yang mengerikan. Hal semacam itu kalau saya pribadi selalu diupayakan sebetulnya agar tidak terlalu berlarut-larut dalam satu persoalan dan menghentikan bagaimana langkah kita untuk menemukan bagaimana pemaknaan cinta yang sesungguhnya. Jadi terus diupayakan. Jadi artinya kita ini berjalan di antara banyak kemungkinan. Jadi untuk menjemput banyak kemungkinan itu kita tidak boleh berhenti bergerak. Jadi maka bergeraklah untuk mendapatkan kemungkinan lain itu. Betul. Ya. Jadi semenjak saat itu Tum tidak pernah lagi kembali masuk dalam dunia yang sama. Kalau dikatakan tidak pernah kembali ke dalam dunia yang sama, itu sebetulnya tidak juga. Selalu diupayakan. Lagi-lagi itu. Padahal begini tuh. Cuma gairah untuk ke sana itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada keredupan di sana. Tidak lagi bersinar seperti dahulu. Kan seperti yang sering kita diskusikan bersama, bahwa kita ini kan sebenarnya selalu tampil dengan kesederhanaan untuk bersama dengan orang-orang yang sederhana untuk membuktikan pada dunia bahwa cinta itu benar-benar ada. Tetapi karena kita selalu saja dilumpuhkan oleh materi ternyata selalu begitu. Pertentangan kedua ini selalu hadir. Selalu membentengi setiap hal-hal yang sederhana yang berupaya kita lakukan. Jadi Pertama, kita ingin membuktikan bahwa cinta itu sederhana dan cinta itu istimewa. Kita ingin kampanyekan itu dan kita ingin buktikan. Yang kedua, memang kita tidak punya materi. Itu juga salah satu catatan yang penting bagi kita yang berupaya menjadikan kesederhanaan sebagai pijakan. Dan memang sih sebenarnya pijakan kehidupan. Memang sebenarnya begitu. Jadi saya menganggap bahwa kesederhanaan itu selalu mengarahkan kita untuk tidak resah dalam menghadapi kehidupan. Sederhana itu selalu memberi rasa syukur dalam menghadapi banyak persoalan, entah itu kegentingan ekonomi. Jika kesederhanaan itu tumbuh, di sana tidak menawarkan kepanikan bagi kita untuk terus melaju dalam menghadapi kehidupan. Bagi saya kesederhanaan itu selalu menjadi catatan penting untuk bagaimana orientasi saya, proyeksi saya dalam menghadapi kehidupan ke depan, entahkah itu dalam berpenampilan, membangun keluarga, dan menghadapi kehidupan secara umum. Tapi kan memang agama kita bahkan mengajarkan itu, bahwa kebahagiaan itu hanya bisa diperoleh ketika kita pandai bersyukur. Bersyukur atas nikmat Tuhan. Dan bersyukur itu kuncinya kesederhanaan itu. Tetapi anehnya kan kita lihat fenomena hari ini atau di zaman ini itu orang justru seakan-akan bahwa menampilkan bahwa kebahagiaan itu hanya ketika orang memiliki kemewahan. Dan itu juga yang kemudian berlaku dalam dunia asmara. Dan orang-orang seperti kita ini tidak mungkin sampai ke sana lah. Tidak mungkin. Gitu. Jadi kalian juga kalau kita memiliki materi yang mumpuni dan kesederhanaan itu juga kita lakoni. Secara bersamaan kedua hal itu seimbang. Tapi di sisi lain kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan hal tersebut. Jadi kepunyaan kita dalam banyak hal itu hanya kesederhanaan. Dan itu hanya dengan cara itu orang bisa menemukan ketenangan jiwa katanya. Ketenangan jiwa. Ketika dia pernah salah.
mencintai kesederhanaan. mencintai itu sederhana. Kan gitu. Jadi itu masih punya inspirasi untuk masuk dalam dunia yang seperti yang didiskusikan tadi. Meskipun sudah seringkali mengalami kepatahan yang sama. Inspirasi untuk hal yang semacam itu sebetulnya masih ada, hanya yang saya katakan tadi bahwa sudah punya metode untuk menangkal kepatahan ya. Ya sudah banyak cara ya. untuk mengantisipasi kepatahan tersebut. Kan kesakitan itu sebenarnya bersumber dari diri sendiri. Iya. Karena harapan yang terlalu tinggi, tahu-taunya kenyataan berbeda. Ya, jadi menurut saya kekecewaan itu bersumber dari baiknya harapan di masa lalu yang tidak sesuai kenyataan hari ini. Seringkali memang di masa lalu kita digantungkan dengan harapan-harapan yang begitu tinggi, bahwa ke depan kita akan menjadi ini, kau harus menjadi ini. Kita memang dituntut untuk melampaui istilahnya eksklusivitas. Kita harus dituntut melampaui hal-hal yang eksklusif, sementara kemampuan kita dalam hidup itu hanya di tataran inklusif. Jadi sebagaimanapun kita harus mengupayakan hal-hal yang sederhana itu. Ya entahkah suatu saat nanti kita memiliki kemampuan finansial yang tinggi, tetap saja kesederhanaan itu harus kita lakoni. Tapi kedepannya Tum, bagaimana Tum ini? Apakah Tum masih punya gairah untuk menjalin hubungan atau sudah tidak? Kalau gairah sementara saya bangun. Kalau konsep dalam asmara ke depan, dalam konsep kita menjalin hubungan, selalu dipikirkan bagaimana sederhana mungkin. Jadi kita tarik diri dari kehidupan yang pelik. Karena saya berangkat dari pengalaman teman-teman, banyak teman-teman yang karena sering kali dipatahkan, akhirnya tidak lagi memiliki gairah ke sana. Ada beberapa teman bahkan sempat berpikir untuk melakukan hal-hal yang ekstrim. Itu mungkin sebab dia tidak punya alternatif lain untuk meredam rasa sakit yang dialami akibat dari kekecewaan yang dihadirkan oleh kehidupannya, bukan oleh pasangan. Jadi kita sendiri yang menciptakan kehidupan semacam itu, sehingga lahirlah kekecewaan. Barangkali begitu. Tanpa kita sadari, ternyata semakin kesini kita tidak boleh berekspektasi terlalu jauh. Ya semampunya saja apa yang kita bisa lakukan. Misalnya kita ingin membeli sesuatu, kita tidak boleh menggantungkan terlalu tinggi. Kita harus mengukur juga kemampuan finansial kita di mana sebetulnya. Nah, seringkali kan begitu. Misalnya kalau kita juga ingin mendekati seorang perempuan, kita harus mengukur juga sampai di mana kemampuan kita untuk menghadapi. Meskipun sebetulnya cinta tidak pernah mengkalkulasi satu hal, tapi nyatanya kehidupan sekarang kan itu sudah tergerus pandangan-pandangan yang semacam itu. Jadi mau tidak mau kita juga harus memakai hal-hal yang semacam itu. Misalnya kita ingin mendapatkan perempuan yang lebih kaya dari kita, pasti rasa tidak percaya diri kita itu akan muncul. Nah itu salah satu juga cara untuk mengkoreksi sampai di mana kemampuan kita sebetulnya. Sebab seringkali juga terjadi hal bahwa kemapanan itu selalu menjadi dasar untuk melegitimasi banyak aturan. Misal si perempuan itu lebih mapan dari kita, pasti dia berpikir dong bahwa seharusnya keinginan saya yang lebih banyak harus si lelaki ini turuti. Ya semacam itu yang saya maksud. Kemapanan seringkali juga berorientasi ke sana, melegitimasi banyak persoalan, banyak aturan-aturan dalam hubungan tersebut. Oke. Kalau begitu Oke Tung, karena kita sudah kurang lebih 30 menit terakhir, apa harapan Tung untuk perempuan secara umum? Bicara harapan sih, akibat dari kejadian-kejadian
yang kita diskusikan tadi itu tidak lagi begitu terlalu jauh menggantungkan. Ya sebisanya saja ya kita obrolkan kemampuan saya sampai di sini. Baik itu dalam mencintai, ekonomi, kasih sayang dan seterusnya dalam membina rumah tangga. Kemampuan saya cuma di sini. Entahkah si perempuan ini mau menerima dengan keadaan yang semacam itu. Meskipun lagi-lagi seringkali memberikan kalimat yang paling tulus, tapi motif dari kalimat yang paling tulus itu selalu terbayang di kepala. Tidak salah juga membayangkan motif tersebut, sebab motif itu adalah salah satu apalagi kecurigaan atas motif itu selalu menjadi pandangan khusus untuk bagaimana kehidupan ke depan dalam kita menjalin asmara. Oke. Kalau saya ingin lempar lagi ke Tum pertanyaan tadi. Kalau Tum sendiri bagaimana menghadapi pertanyaan tersebut? Yang mana itu? Tentang gairah Tum atau pesan-pesan Tum terhadap perempuan yang seringkali memberikan kita harapan yang tidak jelas. Pesan saya terhadap perempuan ya sebenarnya juga pesan saya terhadap laki-laki. Bahwa jangan jangan menjanjikan cinta kepada seseorang ketika engkau tidak bisa bertanggung jawab. Itu saja tuh. Singkat tapi begitu bermakna. Jika kita simpulkan. Iya tuh. Tapi saya pikir ini akan berkelanjutan tuh. Jadi paling lambat minggu depan kita akan bincang-bincang lagi perihal ini dan seterusnya. Ya. Yang sempat juga terlupakan kemarin tentang konsep, kita lupa mengikutkan konsep pemahaman yang saya kiranya pelajari di tahun sana. Itu juga penting kita bahas. Dan ini akan berlanjut ya. Dan ini akan berlanjut paling lambat minggu depan kita masuk dan rencananya setiap minggu kita punya obrolan khusus berdua ya. Jadi kita nanti asmara, politik, pendidikan. Dan seterusnya. Nanti kita akan bahas bagaimana. Keren sekali. Nah, untuk kesempatan kali ini teman-temanku sekalian saya pikir cukup. Saya Burhan SJ dan saya Sofyan. Kami pamit undur diri. Terima kasih.